terpercaya. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda pagi ini? Selama 30 menit ke depan, saya Aprianto Jabri akan menemani Anda tentunya di program Sapa Sulsel di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, masyarakat selalu berharap mendapat pelayanan yang baik dari pemerintah, termasuk pelayanan publik ataupun pengurusan izin di kantor pemerintahan. Hal ini tentunya sejalan dengan program pemerintah untuk memberikan pelayanan terpadu yang baik dan ramah. Namun tentu saja masih banyak keluhan di sana-sini terkait pelayanan tersebut. Lalu bagaimana upaya untuk menciptakan pelayanan dan pengurusan izin yang baik? Hal ini akan kita bahas bersama kedua narasumber kita. Tentunya telah hadir di studio bersama kami ada Pak Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau PTSP. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan tentunya juga di studio telah hadir bersama kami Pak Al Hidayat Samsu selaku anggota DPRD Kota Makassar. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, tentunya saudara sebelum kita mulai perbincangan kita pagi ini, berikut kita saksikan profil dari Pak Al Hidayat Samsu. Ya, saudara, tentu program Sapa Sulsel di pagi ini berkat kerjasama program Sapa Sulsel Kompas TV Makassar bersama DPRD Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar. Saya ke Pak Zul terlebih dahulu Pak di pagi ini. Sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, Anda bisa memberikan secara lengkap mungkin untuk pelayanan dan perizinan untuk PTSP di Kota Makassar seperti apa? Jadi PTSP itu banyak biasanya masyarakat bingung mendengar dinas PTSP itu apa, ya karena memang namanya yang memang so berubah-berubah, ya. Tapi kalau orang sudah dengar namanya dinas perizinan, nah mereka tahu oh itu PTSP, ya. Nah ini kenapa? Karena PTSP memang baru dibentuk tahun 2016, ya. Jadi namanya Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas ini ada dua tupoksi yang tugasnya, yaitu yang pertama terkait mengenai penanaman modal. Ya, kalau bicara penanaman modal berarti bicara terkait mengenai investasi, investor. Jadi tugas kami adalah bagaimana mempromosikan Kota Makassar ini supaya para investor berkeinginan untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait perizinan, ya. Jadi tugas kami bagaimana melakukan pelayanan terkait perizinan yang menjadi kewenangan dari Bapak Wali Kota Makassar. Ya, perizinan itu ada beberapa macam. Ada misalnya perizinan EIMB atau PBG, kemudian ada perizinan usaha, kemudian ada izin kesehatan. Kalau izin kesehatan kan biasanya praktek dokter, izin izin untuk izin bidan, ya praktik bidan. Kemudian ada juga izin pendidikan. Nah, izin pendidikan ini seperti mau membuat misalnya sekolah swasta untuk setingkat PAUD. Ya, kalau dia SMP ke atas itu kewenangan provinsi. Jadi semua izin yang menjadi kewenangan Kota Makassar itu pengurusannya ada di PTSP. Mulai dari terbitnya dokumen, mulai dari pendaftaran dokumen sampai dengan terbitnya dokumen itu satu pintu. Nah, seperti itu. Itu gambaran dari Dinas PTSP. Baik, itu tadi dari Pak Zul ya. Lalu kalau mengenai untuk dari Pak Al Hidayat nih Pak, dari anggota Dewan DPRD Kota Makassar, tanggapan atau pandangan dari Bapak sendiri mengenai pelayanan terpadu satu pintu ini sejauh ini seperti apa? Ya, yang pertama kami melihat kan kalau kita bicara smart city, smart dan sombere,
itu kita bicara persoalan basically yang pertama adalah data, big data. Saya lihat, kami kan bermitra sama Pak Kadis PTSP ini. Kami melihat di dalam konteks PTSP, Dinas PTSP ini sudah mantap secara data, sudah mantap secara pelayanan, sudah mantap secara aplikasi. Yang kurang sekarang adalah tinggal hanya e-partisipannya, partisipasinya, cara ada warga Kota Makassar dalam rangka untuk hadir untuk melalui kegiatan-kegiatan aplikasi yang dicetuskan oleh Kadis PTSP ini. Kalau dalam kompleks pelayanannya satu pintu ini, kami sangat mengapresiasi. Cuma hanya tinggal ditingkatkan promosinya. Promosinya di lain sisi adalah di lain sisi atau warga, kemampuan warga terkait dengan cara mengakses dan satu pintu itu. Itu saja catatan dari kami terkait dengan perizinan PTSP dengan satu pintu ini. Baik. Pak Zul, tadi tanggapan dari Pak Al Hidayat tentunya menyampaikan bahwa masih kurangnya untuk penyampaian informasi atau edukasi kepada masyarakat Kota Makassar. Seperti halnya Pak Zul tadi sampaikan, orang masih bertanya-tanya apa PTSP itu. Lalu sejauh ini PTSP memberikan edukasi kepada masyarakat Kota Makassar seperti apa, Pak? Iya, jadi memang kita membuat kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya banyak sosialisasi, edukasi. Ya, kenapa masyarakat banyak yang bingung? Yang pertama, regulasi yang berubah. Ya, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja ini, Omnibus Law ini menyatukan semua perundang-undangan. Ya, karena menyatunya perundang-undangan ini, maka ada yang regulasi yang berubah, ada regulasi yang dikurangi, dan ada regulasi yang ditambah. Ya, nah, ini terkait mengenai kemudahan berusaha. Nah, ini sekarang izin usaha itu sekarang sudah online semua, ya. Izinnya sudah online semua aturannya, ya. PP nomor 5 tahun 2021 tentang perizinan berusaha semua harus menggunakan aplikasi namanya Online Single Submission, ya, atau OSS. Jadi semua izin usaha itu harus melalui aplikasi. Nah, inilah karena melalui aplikasi masih banyak beberapa masyarakat yang agak bingung menggunakan ini. Karena ini kan dia memanfaatkan IT. Ya, misalnya kalau mau urus izin usaha harus membuat email dulu. Nah, pertanyaannya, apakah masyarakat semua sudah tahu membuat email? Nah, masih banyak masyarakat ternyata yang belum paham terkait mengenai itu. Nah, makanya perlu memang sosialisasi seperti yang dimaksud oleh Pak Dewan kita, bahwa memang perlu ada sosialisasi seperti itu. Nah, kemudian selain regulasi, sistemnya, metodenya. Ya, dulu kalau kita mau mengurus izin, ya, kalau kita bicara regulasi dulu, ini kan belum satu pintu dulu. Ya, kalau kita misalnya mau ambil izin usaha, ya, kita ambil formulir di dinas kantor perizinan. Setelah itu kita ke lurah. Ya, setelah lurah menyuruh untuk ke RT dan RW. Ya, setelah itu baru ke camat. Ya, setelah camat baru ke dinas perindak, baru kembali lagi ke dinas perizinan. Itu berapa pintu yang harus dilewati masyarakat keliling, ya. Makanya pada saat itu masyarakat kebanyakan lebih baik mereka membayar di calo, karena begitu banyak pintu yang harus dilalui. Nah, sekarang sistemnya sudah berubah, ya. Jadi bukan masyarakat yang berkeliling, tetapi kewenangan dinas itu disatukan di dalam satu instansi namanya PTSP. Yang kita panggil adalah pegawai-pegawai dinas yang yang melakukan pelayanan berusaha untuk berada di PTSP. Jadi masyarakat tinggal datang di PTSP. Kita ambil dari tata ruang kalau mau izin IMB-nya, kita ambil dari dinas perindak misalnya dari izin usahanya, atau dinas pendidikan dari izin misalnya pendidikan, atau izin kesehatan kita panggil dari dinas kesehatan untuk berkantor di PTSP melakukan pelayanan. Nah, jadi itu namanya satu pintu. Jadi konsepnya berubah. Insya Allah tahun depan konsepnya berubah lagi menjadi mall pelayanan publik. Ya, nanti kita hadirkan namanya mall pelayanan publik. Ini berubah lagi metodenya. Ya, seperti kalau mall pelayanan publik bukan hanya kewenangan Pak Wali Kota, tapi semua kewenangan yang ada di situ, dari kementerian, ya, dari instansi vertikal, misalnya mau urus paspor bisa di situ,
Mau masyarakat urus, mau misalnya urus naik haji, bisa di situ di Kementerian Agama. Baik. Misalnya kalau mau urus itu kekurangan KTP, ada capil di situ. Iya, Jadi baik. semua ada di pelayanan situ. Siap, baik Pak Zul dan juga Pak Hidayat, tentunya Ya. kita jeda sejenak, akan kembali. Tentunya saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Sulsel tentunya pagi ini bersama saya Aprianto Jabri. Nah saudara, kita kembali ke perbincangan kita tentunya pagi ini mengenai menciptakan pusat pelayanan publik yang smart dan juga sombere. Nah tentunya program Sapa Sulsel pagi ini bekerja sama dengan dari Kompas TV Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar. Saya kembali ke Pak Hidayat lagi Pak. Ini untuk tahun depan akan ada wacana akan berubah menjadi mall pelayanan publik. Iya. Tanggapannya dari DPRD Kota Makassar seperti apa, Pak? Ya, yang pertama, semenjak Pak Jokowi menjadi presiden, ingin melakukan reformasi birokrasi. Sehingga Pak Dhani Pomanto melakukan, menafsirkan apa keinginan Bapak Presiden, sehingga setelah terpilihnya menjadi Bapak Dhani Pomanto jadi wali kota ini, betul-betul melakukan the right man on the right place. Pak Kadis dari camat, prestasi sebelum camat, sehingga dia PTSP. Linear apa ini. Begitupun di dinas-dinas lain. Nah, yang menjadi soal sekarang adalah terkait dengan pelayanannya. Siapa itu bawahan daripada Pak Kadis? Pak Kadis sudah memahami dalam konteks melayani. Cuma yang menjadi soal sekarang adalah yang harus diperhatikan adalah pegawai ASN-nya itu. Apakah pegawai ASN-nya memiliki SDM yang baik dengan pelayanan terbaik? Karena kalau ke depannya tahun depan pelayanan mall, mesti pelayanan mall seperti pelayanan mall. Bukan lagi yang seperti pelayanan yang ada di kelurahan. Warga biasa bertanya bagaimana caranya melakukan izin, tapi muka dan fisiknya dan cara menjawab seorang ASN itu tidak menunjukkan bahwa dia itu pelayan rakyat. Padahal mereka hadir di sana untuk menjadi pelayan rakyat. Itu yang pertama. Saya berharap ke depannya, tahun depan misalnya ada mall nih, betul-betul seperti kalau kita datang mall. Pelayan, ASN, kontrak, dan dinas lainnya itu melakukan gestur pelayanan. Sehingga kami sebagai masyarakat pun merasakan apa yang kita rasa. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pelayanan pusat terpadu. Saya kira ini adalah terobosan yang sangat baik. Kenapa? Karena Azwar Anas pun yang wali kota yang di daerah Jawa telah melaksanakan hal yang seperti ini. Satu pintu. Yang menjadi masalah adalah saya berharap tidak ada lagi orang yang antri dalam pelayanan-pelayanan tersebut. Edukasi kepada masyarakat, kemudian juga adalah mengoptimalisasi. Tidak ada lagi mengisi formulir ketika mau pelayanan mall. Karena kalau kita sudah pada pelayanan mall, semua digitalisasi dalam rangka untuk ini. Nah, tapi sekarang di kelurahan dan di kecamatan masih dalam posisi konvensional. Yeah. Nah, karena ini temanya adalah smart and sombere, kami berharap ke depannya pelayanan-pelayanan ini juga menjadi pelayanan-pelayanan seperti PTSP. Tidak hanya PTSP yang melakukan, tapi secara kompleks nih. Karena basic warga kalau mau tahu informasi bagaimana sih cara IMB, dia harus ke RT-nya dulu, dia ke RW-nya dulu, camatnya dulu, dan kelurahannya dulu. Nah, infrastruktur yang dibawa ini ke depannya kami berharap pemerintah Kota Makassar menyiapkan secara baik, sehingga pelayanan masyarakat itu tidak misunderstanding begitu. Jadi itu yang kami harapkan, sehingga kalau Pak Kadis mengatakan tadi PTSP penanam modal tidak hanya orang nasional bisa menginvestasi, tetapi menjual ke cara internasional. Begitupun di kelurahan punya aplikasi yang dilakukan oleh Pak Kadis PTSP, sehingga kelurahan dan kecamatan ini tidak hanya bersaing secara daerah, Kota Makassar, provinsi maupun, tetapi juga bisa bersaing secara global. Karena Pak Kadis ini PTSP promosinya secara global, sudah global, membuka peluang untuk investor dari luar. Tetapi dalam hal ini kelurahan dan kecamatan juga harus melakukan hal demikian dalam rangka untuk meningkatkan PAD yang ada di Kota Makassar, tapi kedepankan pelayanan
Kota Makassar itu. Baik Pak Al Hidayat, saya ke Pak Zul kembali Iya. menarik nih. Seperti yang diinformasikan bahwa Pak Al Hidayat tadi menyampaikan bahwa jangan sampai pelayanan ke masyarakat ini jadinya pelayanan yang misunderstanding Pak. Iya. Artinya pelayanan untuk memang publik, mall publik, jangan sampai mendapatkan pelayanan seperti di kelurahan. Iya. Lalu Pak Zul sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, seperti Iya. apa sejauh ini penginformasian untuk pelayanan kepada masyarakat ASN-ASN yang ada di bawah Pak Zul sendiri? Ya, jadi untuk melakukan pelayanan di PTSP itu sebenarnya kami dinilai dari kementerian, baik itu dari Kementerian Menpan RB, kemudian dari Mendagri, kemudian ada juga dari KPK. Baik. Ya, jadi setiap karyawan atau ASN kami dalam melakukan pelayanan itu mereka harus memiliki standar sertifikat. Ya, jadi ada standar sertifikat yang dimiliki dalam melakukan pelayanan. Ya tidak asal kita menempatkan orang. Ya, makanya tadi Pak Dewan kita, Pak Hidayat bilang bahwa harus memang gesturnya harus sesuai, harus profesional seperti di pelayanan di mall. Nah, itu kita sementara lakukan dan insya Allah ke depan nanti bukan hanya PTSP yang akan berperan, tetapi juga baik itu ada dari kementerian, kemudian ada dari lembaga instansi teknis. Nah, ini nanti kita akan coaching bersama. Nah, so untuk mall pelayanan publik untuk tahun depan, insya Allah kita akan buat dulu sistemnya karena kami harus melapor dulu ke Kementerian Menpan RB, ya terkait bagaimana bangunannya, bagaimana model layout pelayanannya, kemudian siapa-siapa saja yang akan kita panggil di situ untuk melakukan MOU. Nah, ini kita akan sementara persiapkan. Iya, baik Pak Zul, ini juga pasti pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya nih Pak, pusat pelayanan publik yang smart dan juga somber ini seperti apa, mungkin bisa dijelaskan Pak? Ya, jadi satu kata untuk pelayanan publik sekarang itu harus kita optimalkan melalui IT. Nggak bisa lagi, nggak ada lagi pelayanan publik yang tidak online, harus kita online kan semua. Kenapa harus online? Karena supaya masyarakat tidak antri. Mereka bisa mendaftar dimanapun, kapanpun, karena kan online. Nah, makanya sekarang kalau kita lihat di PTSP, ya, izin usaha kan sudah online melalui OSS. Kemudian sementara ini kami membuat juga izin kesehatan. Sekarang izin kesehatan, para dokter ingin mengurus izin prakteknya, ya, mereka tidak perlu lagi datang mengambil berkas untuk ininya, surat prakteknya, tapi kita kirim melalui email aja. Nah, dan itu bisa cepat, ya. Kemudian nanti insya Allah akhir tahun IMB kita akan online kan menjadi PBG, ya. Jadi mereka tinggal mendaftar di aplikasi saja. Jadi kalau ini sudah semuanya online, ya, insya Allah pasti loket itu tidak ada lagi antrian. Nah, cuman permasalahannya adalah masyarakat kita apakah siap dengan aplikasi seperti itu? Karena saya melihat dalam 1 tahun perjalanan OSS ini masih banyak masyarakat yang agak bingung. Itu tadi yang saya beri contoh, membuat email saja mereka tidak tahu. Ya, perlu dibantu. Nah, makanya kami buat tetap namanya loket konsultasi. Jadi masyarakat yang tidak paham terkait mengenai IT itu kita bisa datang ke loket, kita ajarkan, siapkan petugas, kita siapkan perangkat komputer, kemudian print. Nah, di situ kita lakukan pelayanan dan sambil kita ajar edukasi. Nah, seperti itu metode kami nanti. Baik, artinya memang itu metode yang sudah dilakukan dari PTSP sendiri Pak ya, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Baik, tentunya Pak Zul dan juga Pak Al Hidayat, kita akan melanjutkan perbincangan kita pagi ini. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan program Sapa Sulsel tentunya di pagi ini, tentunya kerjasama Kompas TV Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar. Baik Pak, kita melanjutkan perbincangan kita di pagi ini, saya kembali ke Pak Al Hidayat. Pak Al Hidayat sebagai anggota Dewan DPRD Kota Makassar, bisa dijelaskan atau diinformasikan kepada kami bentuk dukungan dari DPRD Kota Makassar kepada pemerintah Kota Makassar seperti apa? Iya. Jelas tugas kami adalah yang pertama budgeting, kebijakan politik anggaran terkait dengan mall atau satu pintu itu tentu kami support, tetapi kita akan mendengar secara detail terkait dengan analisis SWOT-nya.
manfaat, kekurangan, dan manfaat pelayanannya. Kemudian yang kedua adalah kalau kedepannya, karena pelayanannya ini adalah digitalisasi. Sementara dalam undang-undang mengatakan bahwa dalam undang-undang ITE informasi komunikasi itu belum jelas secara nasional terkait dengan pelayanan digitalisasi. Tetapi Makassar dalam posisi berpikir terkait tidak berpikir dalam aturan, tetapi dia sudah membuat pelayanannya, lalu kemudian nanti secara nasional baru dibuatkan undang-undangnya. Ini satu apresiasi buat pemerintah Kota Makassar. Cuma dari lain sisi ada kritikan-kritikan yang harus kita lakukan. Seperti contohnya di tempat kami di Tamalan Raya Jaya, Puskesmas. Bayangkan saja persoalan terkait dengan meminta rujukan itu kepada kepala puskesmas itu sangat sulit untuk didapatkan. Nah ini yang smart city, smart Sombere, yang pelayanan digital ini, kedepannya kami berharap di tingkat kelurahan juga, di tingkat puskesmas juga, tidak dalam posisi tingkat dinasnya saja, tapi di tingkat ke puskesmasnya. Sehingga masyarakat ini, bayangkan saja, 2 hari, 3 hari mereka tidak dapat rujukan, bisa saja dia meninggal, baru dapat rujukan. Nah ini mungkin saja karena kapus atau pelayanannya itu sudah pulang ke rumahnya, sementara dia pada posisi sakit malam, butuh rujukan di malam hari gitu. Sementara ada waktu ASN dia bekerja, dia hanya bekerja secara personal ya. Nah ini yang kami harapkan dengan digitalisasi ini, biar jam 12 malam ada terlayani dengan baik gitu. Walaupun jam 12 malam dia misalnya sakit, ada pelayanan kesehatan di sana, walaupun tidak ada pegawainya. Begitupun di PTSP, ada yang mau bikin izin di jam 12, tapi diresponnya pagi, itu juga tidak apa-apa. Nah ini harapan kami sebagai dukungan kami sebagai bentuk kebijakan politik anggaran dan legislasinya. Iya baik. Nah Pak Zul, itu tadi tanggapan dari anggota Dewan kita dari DPRD Kota Makassar, Pak Al Hidayat tentunya, menanggapi bahwa memang bentuk pelayanan itu tidak mengenal waktu Pak ya. Lalu informasi sejauh ini sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, Pak Zul menginformasikan kepada bawahnya seperti apa Pak? Iya, jadi dalam melakukan pelayanan, terutama kami di PTSP perizinan, itu selalu kita berdasarkan pada standar pelayanan. Ada SP, ada SOP. Ya, standar pelayanan itu sudah diatur semua, mulai dari tempatnya. Standar pelayanan tempat itu bagaimana yang bagus? Ya, harus misalnya ada WiFi, ada AC, ada mesin antrian. Ya, kemudian kursinya itu harus senyaman mungkin. Ya, kemudian standar pelayanannya juga bagaimana terkait mengenai waktu. Ya, ada waktu di situ. Jadi dalam satu standar pelayanan kita buat, misalnya izin IMB, ya, kita buat standarnya semua di situ. Waktu pelayanannya dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian ada juga aturan-aturan yang di situ dilihat kewenangannya siapa. Nah, itu jelas. Kemudian standar toolsnya atau peralatannya bagaimana. Kemudian pengaduannya bagaimana. Ya, kemudian SOP-nya bagaimana. Nah, kemudian berapa lama dalam melakukan pelayanan dari izin dari izin pembuatan izin sampai dengan penerbitan izin. Nah, itu sudah ada semua standarnya. Nah, itulah dasar-dasar itu kita publikasikan di website kami maupun di dalam loket kami. Jadi masyarakat tinggal melihat, oh syaratnya kalau saya mau urus izin misalnya dokter, syaratnya oh ini yang harus saya siapkan. Nah, setelah itu biayanya berapa? Di situ sudah jelas. Ya, apakah gratis ya. Kemudian jam pelayanannya jam berapa? Ya. Nah, kalau dia sifatnya urgent, itu kan memang ada pelayanan 24 jam seperti yang dimaksud oleh Pak Hidayat ya, bahwa misalnya puskesmas harus dia memang 24 jam. Jadi standar pelayanannya dia harus atur di situ. Nah, di situ juga standar pelayanan itu yang harus kita menjadi pedoman. Dan kita buatlah di situ semacam deklarasi bahwa kita harus patuh terhadap itu. Yang tidak patuh dianggap melanggar. Ya. Nah, itu pasti ada sanksinya juga. Nah, disitulah motivasi dari pegawai kita dalam melakukan pelayanan itu ada karena adanya aturan yang mengikat seperti itu. Ya, jadi kalau mereka langgar ya mereka kena sanksi.
Nah, itu seperti itu. Baik Pak Zul, artinya memang tetap melayani masyarakat, tentunya kita membutuhkan kerjasama juga Ya, dari betul. masyarakat melihat waktu atau regulasi yang memang sudah ditentukan Ya. dan diinformasikan dari pemerintah Kota Makassar, khususnya dari Dinas PTSP Kota Makassar sendiri ya. Nah saya masih bersama Pak Zul nih, tapi untuk upaya yang dilakukan agar kepengurusan tentang investasi atau perizinan yang ada di Kota Makassar itu agar bisa cepat dan tidak bertele-tele seperti apa Pak? Ya, itu tadi. Pertama sistemnya. Kita semua sistem perizinan itu harus online, ya. Karena kalau dia sistem online, masyarakat pasti ada kemudahan di situ. Cuma memang menimbulkan permasalahan baru. Misalnya bukan lagi permasalahan lamanya, tetapi misalnya jaringannya. Kok ini jaringannya lambat? Itu kan mempengaruhi juga. Ada permasalahan-permasalahan baru, tetapi pada dasarnya itu lebih mempercepat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembenahan SDM. SDM dalam arti petugas yang melakukan pelayanan. Nah itu tadi. Kami harus memberikan petugas-petugas kami itu setiap tahun mengupgrade ilmunya, ya, wawasannya, cara pelayanannya. Jadi kita masukkan untuk mengikuti bimbingan-bimbingan terkait mengenai bagaimana melayani, bagaimana kemampuan untuk melakukan pelayanan terhadap izin-izin, ya, kemampuan mereka bagaimana terhadap perizinan, cara menjelaskannya, gesturnya. Nah, itu semua kita masukkan ke dalam bintek-bintek. Nah, jadi pembenahan SDM, kemudian sistem, ya, kemudian melakukan pengawasan. Itu kunci dari pimpinan. Nah, kemudian yang terakhir tidak kalah adalah kita akan mengukur diri kita dengan membuat semacam portal untuk memberikan pendapat kepada masyarakat terkait mengenai pelayanan kita. Ya. Jadi indeks kinerja kita di situ bisa kita ukur sendiri. Nah, nanti dengan ukuran itu kita bisa tahu, oh kepuasan masyarakat begini. Ya, indeks kepuasan masyarakat IKM ya. Nah, jadi setelah masyarakat dilayani, mereka tinggal menindis apakah puas, tidak puas, ya, ataukah sama sekali banyak komplainnya atau seperti itu. Nah, baik. Makanya kita bisa mengukur melalui itu. Baik, seperti masyarakat atau di pusat perbelanjaan ya, jika memang merasa puas silakan klik puas, dan jika tidak Pak ya. Baik, saya ke Pak Al Hidayat Pak sebagai anggota Dewan DPRD Kota Makassar. Tentunya program pelayanan publik yang smart dan juga somber ini tentunya salah satu program pemerintah Kota Makassar ya. Apakah harus ada pandangan dari teman-teman di Dewan DPRD Kota Makassar? Apakah harus ada evaluasi untuk pemerintah Kota Makassar khususnya di Dinas PTSP Kota Makassar? Iya. Kalau di Dinas PTSP, tadi malam kita baru saja melakukan sidak satu Kota Makassar terkait dengan izin-izin seluruh pengusaha-pengusaha tanpa melihat apakah dia usahanya besar, sedang ataupun kecil. Dan kami melihat karena secara teori kita dapat biasa di DPR banyak evaluasi, tetapi toh kita turun ke lapangan melihat fakta yang ada. PTSP sudah melakukan big data yang baik. Sebelum kita bertanya kepada pengusaha tersebut, PTSP sudah siap datanya, sehingga dia menjawab ada atau tidak ada, PTSP sudah siap. Itu yang pertama yang kami apresiasi. Tinggal hanya hasil dari pada kemarin itu adalah evaluasi, dan saran kami adalah sosialisasinya. Tinggal itu saja. Karena Pak Kadis tadi mengatakan baru saja ada program hal yang seperti ini. Memang butuh sosialisasi. Butuh sosialisasi, menurut saya sosialisasi ke camat, lurah, RT dan RW. Saya kira RT dan RW lah adalah pilar yang paling dekat dengan masyarakat dalam rangka untuk mensosialisasi apa yang dilakukan oleh PTSP. Tinggal itu saja yang kami harapkan. Kemudian yang terakhir, ada evaluasi yang kita melakukan evaluasi. PTSP ini Pak Kadis tadi mengatakan dulu melibatkan lurah dan camat dan RW dan RT. Sehingga tugas semua izin itu lewat PTSP satu pintu. Tetapi di lain sisi camat dan lurah punya pengawasan dalam rangka mengingatkan PTSP. Ini nih satu gedung ini Pak Kadis belum ada izinnya, ya kan? Karena tugas camat dengan adanya satu pintu ini, tugas camat seolah-olah seluruh pegawai yang ada di kecamatan dan kelurahan tidak ada lagi pengawasan, pembiaran pembangunan di Kota Makassar. Nah, inilah kekurangannya, inilah bahan evaluasi, mesti menjadi tim kerja bersama. PTSP satu pintu, camat sebagai pelapor.
bahwa ada nih di Kecamatan Biringkanaya contohnya bangunan yang tidak ada, karena tentu PTSP dengan infrastruktur dia memahami secara izin, tetapi secara grassroots yang kami melihat kemarin banyak yang tidak memiliki pembiaran begitu. Nah, ini sebagai evaluasi kami di DPR, PTSP bekerja sama dengan camat, lurah, RT dan RW untuk dalam rangka pengawasan izin yang ada di Kota Makassar. Baik Pak Al-Hidayat dan juga Pak Zul, kita jeda sejenak, tentunya kita akan kembali lagi dengan perbincangan kita di pagi ini. Dan saudara, tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara Anda masih menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Tentunya perbincangan kita pagi ini bersama Kompas TV Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar. Kita melanjutkan perbincangan kita di pagi ini Pak Zul sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar. Sudah mendapatkan sidak tentunya dari teman-teman Dewan DPRD Kota Makassar tentunya. Sejauh ini dari Dinas PTSP Kota Makassar seperti apa Pak? Koordinasinya dengan dari kecamatan dan juga kelurahan. Jadi kami ini fungsi dari PTSP adalah melakukan pelayanan, terutama segala perizinan yang menjadi kewenangan Bapak Wali Kota Makassar itu dilimpahkan kewenangannya ke PTSP untuk melakukan pelayanan izin. Nah, sekarang setelah pengusaha mendapatkan izin atau sudah memiliki legalitas, nah, sekarang perizinan yang dimiliki oleh pengusaha ini apakah sesuai dengan kegiatan dilakukan usahanya. Nah, ini yang dimaksud tadi Pak Hidayat. Tadi malam kita sidak dan ternyata hampir 70% dari beberapa yang kita sidak itu memiliki izin tidak sesuai dengan kegiatan. Nah, berarti kan pengawasannya. Pengawasannya. Nah, disinilah fungsi pengawasan itu siapa? Nah, yang terdepan adalah lurah dan camat, lurah dan camat. Nah, disinilah peran lurah dan camat untuk mengawasi apakah perizinan yang dimiliki oleh pengusaha ini atau pelaku usaha ini sesuai dengan kegiatannya. Contoh, jangan sampai mengurus mereka memiliki izin restoran, atau memiliki izin restoran, ternyata kita lihat di lapangan izin ininya kegiatannya adalah bar, tempat minum-minum. Nah, itu kan sudah tidak sesuai. Klub malam klub malam, misalnya kafe, tapi ternyata diskotik. Itu banyak terjadi seperti itu. Jadi tugas pemerintah kota dan DPR ini memang harus mensinkronkan, melakukan pelayanan publik yang baik dan kemudian melakukan pengawasan sesuai dengan perizinannya. Nah, memang banyak yang kita dapatkan seperti itu. Nah, inilah tugas kami lurah camat untuk mengawasi termasuk Satpol PP. Kalau sudah diberikan teguran, mereka masih tidak melakukan, terpaksa bisa akan dilakukan penutupan sementara. Dan bisa sampai penutupan pencabutan izin. Pak Zul tadi menyampaikan bahwa terkadang ada beberapa izin yang contohnya untuk memang kafe ternyata peruntukannya seperti restoran. Nah, jika didapatkan hal demikian, apakah memang baru terjadi atau memang sudah terjadi sejak tahun sebelumnya? Dan apakah memang berarti terdapat kelemahan dengan pengawasan dari Dinas PTSP sendiri, Pak? Jadi setelah kita melakukan pelayanan terkait mengenai perizinan dan diberikan izinnya, nah itu kan sekarang mereka melakukan aktivitas sesuai dengan izinnya. Dalam hal ini SKPD yang terkait harus melakukan pengawasan, misalnya dari Satpol PP, dari teman-teman camat, dari teman-teman lurah. Mereka memeriksa izinnya kemudian melihat aktivitasnya. Kan mereka lebih tahu karena ini kan di wilayah mereka, di wilayah mereka. Nah, inilah perannya lurah dan camat untuk bagaimana betul-betul aktivitas usahanya sesuai dengan izinnya. Dan banyak yang terjadi, saya lihat fenomena, kita lihat kemarin, banyak tadi kasus misalnya ada beberapa pelaku usaha yang tidak sesuai dan viral di Makassar. Rata-rata mereka memiliki izin kafe, restoran malamnya jadi restoran dan kafe itu kan tempat makan, tempat minum, Begitu sampai jam 10 malam, mejanya digeser semua. Kemudian keluarlah DJ, keluar musik, kemudian goyang semua. Nah, itu kan kalau melihat regulasi kami, itu masuk dalam izin
pub atau klub malam, Klub malam. atau diskotik. Nah, tetapi kan izinnya kafe. Kafe. Ya. Kenapa mereka tidak mau ambil diskotik? Ini perkiraan kami, yang pertama mereka menghindari yang namanya pajak hiburan. Karena diskotik harus mereka bayar pajak hiburan. Bukan hanya pajak restoran atau pajak makan minumnya, tapi harus membayar pajak hiburan. Kedua, operasionalnya harus ada pramusaji. Ini kan menambah lagi beban operasional untuk mereka. Kemudian perizinannya, akte notarisnya itu harus ditambah menjadi klub malam di situ. Jadi harus diurus ulang lagi. Nah, itu kesulitan-kesulitan mereka kalau mau menaikkan izin dari kafe menjadi diskotik. Tetapi itu kan kembali lagi kepada regulasi. Baik. Kita tetap mengacu kepada regulasi. Kalau mau izinnya kafe, ya silahkan kafe. Baik. Kafe itu tempat minum-minum dan tempat makanan ringan. Baik Pak Zul, saya kembali ke Pak Al Hidayat sebagai Dewan DPRD Kota Makassar. Pengawasan di kelurahan dan juga kecamatan tentunya masih terus dilakukan. Apakah pengawasan di kelurahan dan kecamatan masih terbilang lemah? Yang pertama, kami kan di Komisi D dulu, Kesra, baru di Komisi A ini. Kami mengundang para pengusaha beberapa bulan yang lalu bersama Pak Kadis. Toh Pak Kadis punya data, toh di dalam secara grassroots di kecamatan dan kelurahan kita meminta datanya, butuh waktu untuk artinya tidak ada kesiapan data, butuh proses dia mendata ulang. Artinya pengawasan ini yang kemudian mesti Pak Wali pikirkan, walaupun satu pintu, tetapi camat dan lurah mesti menjemput bola dalam konteks pengawasan. Kami pun di DPR selalu mengawasi PTSP, mengingatkan bahwa ada dan sebagainya ini. Itu. Kemudian yang kedua adalah dalam bentuk regulasi. Apa bentuk regulasi? Kita punya perda terkait tata ruang wilayah Kota Makassar. Nah, izinnya ini Pak Kadis sebagai saran dan camat dan lurah, izin menurut pandangan kami, tata ruang wilayah kota seperti di Kecamatan Taman Rea ini adalah kecamatan seluruh orientasinya mesti orientasi pendidikan. Nah, kami melihat adanya pembangunan baik daripada mall itu bukan dari pendidikan, mesti tidak ada izinnya itu. Mungkin sebelum Pak Kadis itu di PTSP ada izinnya, kok bisa ada izinnya? Sementara di tata ruang wilayah kota itu pendidikan. Nah, kita baru tadi malam hadir di tempat di depan NT itu tempat kita sidak, itu ternyata bar dan live musik dan ada DJ-nya di sana. Itu kecamatan pendidikan dan sangat dekat dengan gereja dan sangat dekat dengan rumah-rumah ibadah dan sekolah. Nah, ini saya harus sampaikan bahwa kalau membangun di Makassar, di dalam konteks pembangunan perizinan, mesti kerjasama antara tata ruang wilayah kota, PTSP, camat, dan beberapa dinas lainnya untuk lebih hati-hati memberikan suatu izin dalam rangka untuk mentertibkan Kota Makassar ke depannya. Jangan sampai di Kota Makassar ada nih rumah ibadah, di sampingnya ada klub malam, masjid, ada sekolah nih, ada di sini. Nah, ini yang kami harus berharap di dalam suatu peraturan daerah terkait PTSP pun ada peraturan daerahnya, tetapi ada acuan peraturan-peraturan daerah yang lainnya, kira-kira begitu. Baik, dari Pak Al Hidayat sebagai anggota DPRD Kota Makassar, Pak Zul menyampaikan hal demikian bahwa memang harus memperhatikan juga tata ruang Kota Makassar. Jangan sampai tentunya memberikan izin tetapi di sampingnya terdapat rumah ibadah ataupun juga sekolah. Sejauh ini Pak Zul sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, apakah hal demikian bocor dilakukan dari pemerintah Kota Makassar memberikan perizinan yang tidak sesuai dengan perizinan mereka masing-masing? Jadi yang pertama adalah yang kita harus pahami, sekarang izin usaha itu dikelola oleh namanya OSS, Online Single Submission. OSS ini adalah sebuah sistem untuk pelayanan perizinan usaha yang berbasis elektronik dan terintegrasi. Ya. Artinya kalau orang mau mengurus izin usaha, siapapun yang punya kewenangan itu bisa di satu aplikasi saja namanya OSS. Kalau dulu kan kalau kita mau urus izin usaha yang menjadi kewenangan gubernur, berarti kita harus ke pemerintah provinsi. Kalau kita mau mengurus izin usaha yang punya kewenangan kementerian, berarti kita harus ke menteri. Dan begitu juga yang punya kewenangan misalnya Pak Wali Kota, berarti kita ke pemerintah kota.
Nah, dengan hadirnya OSS ini satu aplikasi. Semua ada di situ. Semua kewenangan ada di situ. Nah, saya kasih contoh misalnya BAR. BAR ini adalah kewenangan provinsi, ya, bukan kewenangan kota. Maka pelayanan terkait mengenai izin BAR itu ada di provinsi. Nah, BAR ini setiap izin usaha itu dia harus sebelum diterbitkan dia harus sesuai dengan tata ruangnya atau belum di OSS itu. Ya. Nah, makanya untuk sementara pemerintah Kota Makassar ini kan kami sementara mengkaji yang namanya rencana detail tata ruang. Ya. RT/RW sudah sementara kita revisi. Ya, insya Allah tidak lama lagi akan ada regulasi yang baru terkait dengan RT/RW. Baik, Pak Zul. Kemudian nanti RDTL. RDTL ini mengatur mengenai di sini tidak boleh, di sini boleh. Siap. Nah, seperti itu. Nah, makanya nanti setelah ini connect dengan OSS itu bisa akan nanti. Baik, Pak Zul, kita tahan perbincangan kita sejenak dan saudara tentunya kita akan kembali melanjutkan perbincangan kita pagi ini di Sapa Sulsel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan program Sapa Sulsel bersama saya Aprianto Jabri di Kompas TV Independen Terpercaya. Tentunya dialog kita pagi ini kerjasama Kompas TV Makassar, DPRD Kota Makassar dan juga pemerintah Kota Makassar. Tentunya kita melanjutkan perbincangan kita pagi ini. Saya kembali ke Pak Zul sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar. Tadi juga tentunya selain tata ruang tentunya juga investasi di Kota Makassar. Sejauh ini hingga saat ini tentunya Pak, bagaimana iklim investasi di Kota Makassar? Alhamdulillah tahun lalu kita punya realisasi investasi di Kota Makassar itu sampai 8 triliun. 8 triliun. Ini termasuk hal yang baik. Kita nomor 1 secara regional untuk ukuran Sulawesi Selatan, Makassar nomor 1. Lalu kalau untuk tahun ini targetnya berapa, Pak? Untuk tahun ini kita target 10 triliun. Dan sampai dengan semester 2 ini kita laporkan untuk bulan Juni itu sampai 2,4 triliun. Biasanya memang awal tahun itu agak agak menurun, tapi insya Allah pertengahan dan akhir tahun itu biasanya kita akan melonjak seperti itu. Nah, tahun lalu kita secara nasional itu belum masuk 10 besar, tetapi di Sulawesi Selatan kita nomor 1. Nah, ini target kami bagaimana kita bisa masuk dalam 10 besar secara nasional terkait mengenai investasi. Jadi investasi itu cara mengukurnya adalah melihat berapa nilai penanaman modal atau investasi yang ditanamkan di Kota Makassar. Semua usaha-usaha. Nah, kami melihat semester 2 ini yang paling tinggi adalah di bidang perhotelan dan restoran. Ya. Kemudian menyusul yang kedua adalah perumahan. Oke, baik Pak. Masalah perhotelan dan juga perumahan. Tapi Anda optimis sejauh mana akan mendapatkan dengan nominal 10 triliun, tentunya kita masih di tengah pandemi COVID-19 saat ini tentunya sampai akhir tahun. Kalau melihat histori yang tahun lalu, kita bisa mendapatkan 8 triliun lebih. Kemudian kita lihat sudah ini posisi sudah endemi. Ya kita optimis lah. Ya. Tinggal kita optimalkan bagaimana pengusaha mau melaporkan realisasi investasinya. Karena cara menghitung investasi di sebuah kota itu dengan mengacu pada laporan si pelaku usaha ini dalam melaporkan berapa jumlah penanaman modal yang sudah diinvestasikan di Kota Makassar. Baik. Nah, ini kan banyak, kita tidak menutup mata bahwa masih banyak pengusaha-pengusaha yang belum melaporkan penanaman modalnya, LKPM-nya atau laporan penanaman modalnya di PTSP. Hasil laporan inilah yang menjadi ukuran berapa nilai investasi. Nah, kalau kita optimalkan, insya Allah ini bisa kita tembus. Iya, baik Pak Zul. Saya kembali ke Pak Al Hidayat sebagai anggota Dewan DPRD Kota Makassar. Pendapat Anda tentunya sebagai anggota Dewan, sejauh ini investasi di Kota Makassar seperti apa, Pak? Ya, kami melihat dulu kita katakan bahwa good governance. Sekarang open governance. Di zaman dulu tidak ada yang mentransparansikan seberapa banyak sih investasi yang disampaikan Pak Kadis tadi dan targetnya. Dulu, sekarang pemerintah Kota Makassar telah melakukan pembukaan investasi. Nah, kami melihat
tahun lalu ada 7 triliun dan target tahun ini ada 10 triliun Sampai akhir tahun. sampai akhir tahun. Nah, kami melihat terkait dengan investasi yang ada di Kota Makassar ini, yang paling penting adalah bagaimana promosi dan menyampaikan bahwa kami membuka investasi kepada ini. Iya. Nah, kemudian yang kedua, investasi dari mana? Apakah investasi itu daripada uang kita sendiri, uang Makassar, uang warga Makassar sendiri, atau yang lebih hebatnya ketika ada investasi dari luar negeri untuk ke Makassar, membawa uang dari luar negeri, membawa ke Makassar, sehingga itu menjadi roda perputaran perekonomian yang ada di Kota Makassar. Dari Jakarta, orang dari Jakarta datang ke Makassar untuk investasi. Nah, ini yang harapan kami paling besarnya adalah bagaimana orang-orang luar juga ini membawa uang ke Makassar untuk melakukan investasi, sehingga ada perputaran perekonomian yang ada di Kota Makassar. Nah, itu kami melihat dalam konteks itu. Tapi kalau kita melihat sekarang di Makassar soal investasi itu cenderung lebih efisien, lebih gampang. Tetapi dalam hal ini hanya untuk warga Makassar saja. Nah, di lain sisi kami berharap ke depannya di luar daripada investasi ini, kami berharap PTSP dan pemerintah Kota Makassar jika dia ingin investasi ringankan dalam aturannya. Kemudian yang kedua, pengusaha-pengusaha di Makassar, tadi kita bicara dalam konteks negatifnya pengusaha, ada yang tidak ada izinnya. Tapi dalam sisi lain ada yang memang full izinnya, dia taat dengan aturan. Nah, kami berharap pemerintah Kota Makassar juga menjaga mereka, mengawasi mereka, karena bagaimanapun dia telah menginvestasikan uangnya di Kota Makassar, sehingga pengusaha-pengusaha yang sudah terlanjur mengusaha, dia sustainable melanjutkan usahanya, sehingga ada perputaran perekonomian, peningkatan PAD yang ada di Kota Makassar. Sehingga kalau misalnya dia tidak menegakkan aturan, tegakkan aturan dengan baik, tapi kalau jika dia telah menentukan dan memenuhi syarat perizinannya, ada reward dari pemerintah kepada pengusaha-pengusaha yang tertib daripada perizinan. Jadi ada punishment dan ada reward bagi pengusaha, sehingga ada variasi perekonomian yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar juga memberikan contoh reward dan ada punishment. Tidak hanya punishment saja, tetapi rewardnya juga kepada pengusaha. Baik Pak, tadi itu sudah disampaikan oleh Pak Al Hidayat tentunya Pak Zul sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar. Tentunya yang terus ditegaskan oleh Pak Al Hidayat tentunya adalah promosi dan juga promosi tidak hanya untuk masalah perizinan tapi juga tentunya investasi seperti itu. Terakhir saya ke Pak Zul, tentunya harapan Bapak sebagai Kepala Dinas, harapan untuk pemerintah Kota Makassar agar menciptakan pusat pelayanan publik yang smart dan juga somber. Silakan Pak. Insya Allah kami akan terus berbenah melakukan bagaimana pelayanan perizinan pelayanan publik, dalam hal ini perizinan yang bisa cepat yang bisa memuaskan yang kemudian insya Allah kami juga akan berbenah terkait bagaimana mampu menangkap keluhan-keluhan masyarakat terkait mengenai pelayanan perizinan. Dan insya Allah kami di PTSP akan selalu melakukan berbenah diri kemudian selalu mengikuti regulasi yang terupdate untuk bagaimana menangani keluhan masyarakat. Karena yang terpenting adalah bagaimana respon terkait mengenai keluhan masyarakat. Itu yang penting. Karena banyak walaupun kita membuat sistem yang cepat, walaupun kita menyediakan fasilitas yang sangat memadai, tetapi ketika respon keluhan masyarakat ini tidak dilakukan, maka pasti akan menjadi catatan buruk untuk terkait mengenai kinerja kami. Maka untuk itu, insya Allah kami akan terus berbenah, melakukan respon-respon yang cepat, yang baik untuk masyarakat dalam hal pelayanan. Baik, terima kasih Pak Zul sebagai Kepala Dinas PTSP Kota Makassar, tentunya akan terus berbenah untuk memberikan pelayanan yang luar biasa tentunya untuk masyarakat Kota Makassar. Terakhir singkat dari Pak Dewan tentunya, silakan Pak. Ya, harapan kami ke depannya kami sebagai anggota DPR tetap terus mengawasi PTSP dalam rangka tugas-tugas kami, mengkritiki dan memberikan saran apa yang menjadi keinginan rakyat. Kemudian kedua yang paling kami berharap adalah kami berharap adalah
izin dalam rangka untuk menjual minol yang ada di dalam perputaran penjualan online. Nah, ini tidak ada satupun pajaknya dan kami di DPR masih memikirkan secara regulasi dan Pak Kadis juga berpikir secara regulasi karena mereka lebih tinggi jual belinya, angka jual belinya daripada toko yang nyata. Nah, ini yang kami harapkan ke depannya, pengawasan dan regulasi secara kebijakan politik anggaran dan secara regulasi dalam hal ini legislasi yang kami buat untuk meringankan pelayanan-pelayanan publik. Baik, terima kasih Pak Al Hidayat Samsu, tentunya anggota Dewan atau anggota DPRD Kota Makassar, dan sekali lagi terima kasih kepada Pak Andi Zulkifli Nanda, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau KTSP Kota Makassar. Sehat selalu, tentunya terus bekerja sama memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat Kota Makassar, Pak. Dan saudara, tentunya itulah tadi perbincangan kita di pagi hari ini, kerjasama dari Kompas TV Makassar, DPRD Kota Makassar, dan juga pemerintah Kota Makassar. Saudara, situasi memang terus membaik, namun kita tetap waspada karena COVID-19 masih ada. Selalu pakai masker saat beraktivitas di dalam ruangan. Vaksinasi lengkap dan booster untuk perlindungan sempurna demi imunitas kita semua. Saya Aprianto Jabri mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.